Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para Pak Dai dan teman-teman sekalian. Perkenalkan di sini saya Ariel Putra Dewa Ramadan dengan NPM 2060655196 akan mempresentasikan secara verbal mengenai apa yang saya tulis di UAS SKE kemarin pada tanggal Rabu 18 Desember 2024. Baik, mungkin langsung saja pertama-tama eh, kami eh, diperintahkan untuk men-translate terlebih dahulu soal-soal semuanya dan kami pahami sebelum kami menjawab soalnya. Nah, ini untuk DAI 5 sendiri terdiri dari Deep Awareness of I, Intention, Initial Thinking, Idealization, dan juga Instruction. Nah, yang pertama ada Deep Awareness of I. Nah, ini sebagai fondasi awal pertama sebelum menyelesaikan masalah. Intinya kita perlu aware terhadap apa yang mau kita kerjakan dan harus selalu memposisikan diri kita sebagai subjek dan bukan sebagai objek dalam menyelesaikan masalah, baik dalam menggunakan bantuan AI ataupun tidak. Kedua, intention sebagai kesadaran diri kita akan tujuan awal dalam menyelesaikan masalah, yang mana semua berasal atau dimulai dari hati dan kesadaran kita masing-masing. Fondasi awal untuk meneruskan untuk menyelesaikan masalah dengan framework seterusnya dan sebagai langkah awal yang menentukan apakah tujuan penyelesaian kita sejalan dengan apa yang Allah inginkan atau apa yang Tuhan inginkan. Lalu ketiga ada initial thinking, yang masuk ke dalam step ini adalah analisis dan pemahaman kita terkait permasalahan yang kita ingin selesaikan. Kita narasikan ke dasar dari permasalahan tersebut. Lalu keempat ada idealization. Pada step ini kita membuat dan mendeskripsikan asumsi akan problem yang kita hadapi untuk mensimplifikasi problem tersebut. Dan yang terakhir ada instruction set, yang mana terdiri dari prosedur, step-step yang diperlukan dengan metode yang dapat diimplementasi untuk mencapai solusi, dan dengan terus tersadarkan akan intention awal yang akan menjadi pemandu dalam menentukan aksi yang akan kita gunakan. Jadi pada intinya, framework ini menyelaraskan tujuan kita dalam menyelesaikan masalah menggunakan aspek teknikal dan spiritual, yang mana tidak seperti pada framework-framework lain yang kurang berfondasi pada kesadaran diri kita sendiri untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, eh, yang pertama, mungkin soal yang pertama ada consciousness of purpose, eh, yaitu merefleksikan peranan Tuhan dalam membantu case study atau tugas besar. Nah, di sini saya langsung jawab. Kemarin tuh dalikal kita bulan raiba fi hudal lil muttaqin. Bahwasannya yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran ini bahwa Allah akan memberikan guidance atau membantu dalam diri kita masing-masing kepada mereka yang sadar dan conscious kepada Allah. Nah, penyelesaian case study atau tugas besar ini semata-mata berdasarkan akan guidance yang selalu diberikan Allah kepada saya dalam membantu saya tidak hanya dari memahami konsep framework maupun pembelajaran saya selama ini. Nah, yang kedua, ada self-awareness. Di sini saya coba translatein yaitu mendemonstrasikan awareness atau kepekaan saya terhadap asumsi yang dibuat dan peranannya dalam proses analisis. Ketiga ada konsiderasi atau moral ethics terdiri dari peranan moral yang ditanamkan dalam melihat case study-nya. Empat ada integrasi sisi IT untuk selalu mengingatkan diri kita ke Sang Pencipta pada tiap pekerjaan esainya. Lima, critical reflection memperlihatkan kedalaman kita pada saat menyelaraskan solusi teknikal ke solusi spiritual dan impact-nya pada society. Enam, continuous of awareness sebagai bukti bahwa kesadaran kita saat menganalisis tidak boleh terganggu dan akan terus berproses. Lalu di tahap kedua ada intention, yang mana nomor tujuhnya kejelasan dari tujuan, menjabarkan tujuan dengan jelas dan memanfaatkan yang selaras dengan tujuan akhir dan rekognisi dari Sang Pencipta. Kelapa ada objektif yang berselaras, yang mana menyelaraskan tujuan case study dengan nilai yang tinggi dan prinsip yang universal. 9 ada relevansi, menjaga agar tujuan menjawab kebutuhan engineering dengan efektif. 10 fokusan yang berkelanjutan, yang mana memiliki solusi tujuan yang memberikan dampak yang berkelanjutan, baik dari lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, 11 ada fokusan kualitas, yaitu mendemonstrasikan tujuan dengan kesadaran akan prioritas yang reliable, akurat, dan presisi. Nah, di sini yang ketiga ada initial thinking about the problem, dimulai dari nomor 12, yaitu pemahaman akan masalah, dapat dengan jelas mengidentifikasi dan mendeskripsikan masalah engineering tersebut. 13, kepekaan stakeholder, konsiderasi dan kepekaan kita akan segala peran dari beberapa perspektif yang mendapatkan dampak akan masalah dan solusinya.
14 analisa kontekstual, yaitu menaruh permasalahan dengan relevansinya akan konteks fisik, sosial, dan teknikal. 15 analisis akar permasalahan, yaitu mengidentifikasi permasalahan dan penyebabnya sampai ke dasarnya. 16 analisis relevansi, yaitu menjaga agar kegiatan problem solve-nya didasarkan akan insight praktikal dan pengaplikasiannya. 17 ada penggunaan data dan bukti, yang mana menggunakan sumber yang kredibel dan akurat yang membantu memahami problemnya. Nah, masuk ke tahap 4, yaitu idealization. Dimulai dari 18, asumsi yang jelas dan dapat dijustifikasi peranannya dalam menyelesaikan masalah. 19, kreativitas dan inovasi, mendeklarasikan solusi yang unik dan kreatif yang masih sejalan dengan kita. 20, realitas fisik, menjaga agar idealisasi solusinya selaras dengan hukum fisika dan prinsip teknik. 21, alignment with intent, menjaga idealisasi agar sejalan dengan intensi awal dan tujuannya. Dua-dua ada skalabilitas dan adaptabilitas, memberikan apakah idealisasinya bisa diterapkan di case yang skala berbeda. 23, simplicitas, yaitu men-state solusi yang simple efisien dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, lanjut ke tahap 5, yaitu instruction set. Dimulai dari nomor 24, klarifikasi pada tiap step, menggarisbawahi tiap step pada proses penyelesaian solusi dengan jelas dan logis. 25, komprehensif, menyertakan semua aspek relevan pada tiap solusinya. 26, interpretasi fisik, menjelaskan tiap pengertian fisika dan semua hasil numerik atau desisi tahap desain. 27, meminimalisir error, yaitu menyertakan semua prosedur untuk meminimalisir error pada implementasi solusinya. 28, verifikasi dan validasi, memberikan metode untuk memverifikasi dan eh, dan memvalidasi solusinya. Oke, 29, pendekatan interaktif, mampu mendemonstrasikan kesiapan untuk mengulangi interaksi untuk memperbaiki lagi solusinya bila diperlukan. 30, integrasi keberlanjutan, konsiderasi akan keberlanjutannya pada tiap solusi. 31, komunikasi efektif, memaparkan instruksi yang dapat dipahami akan dilakukan oleh orang lain. 32, keselarasan dengan framework dari E5, yaitu menjaga keselarasannya dengan langkah-langkah framework tersebut. Dan terakhir 33, kualitas dokumentasinya, yaitu dapat memaparkan dokumentasi solusi yang jelas dan komplit. Oke, di sini masuk ke jawabannya. Tahap 1, idealization. Nomor 1, telah dijawab sebelumnya. Nomor 2, self-awareness, menulis menyadari potensi bias dan potensi pada saat mengasumsikan analisa masalah pada studi kasusnya. Untuk itu, menulis berupaya untuk mengatasinya dengan validasi data. 3, ethical consideration, studi kasus ini memperhitungkan beberapa aspek moral dan etis, terutama untuk mengatasi permasalahan sakit punggung dan tetap memberikan harga yang ekonomis untuk kursi kerja dengan sistem gas spring pneumatik. 4, integration of CCIP dalam setiap tahap pengerjaan tugas besar itu. Tugas besar ini penulis selalu berupaya untuk mengingat kebesaran Allah sebagai pemberi ilmu dan kemampuan. 5, critical reflection, penulis tugas besar ini menghubungkan solusi teknis dengan dampak sosial dan spiritual, yakni untuk menganalisa kursi kerja untuk memudahkan pekerjaan dan memberi rasa ya, nyaman bagi pengguna. 6, continuum of awareness, analisa dilakukan secara kontinu, mulai dari kesadaran saya hingga implementasi teknisnya, agar memastikan bahwa nilai-nilai spiritual selalu terjaga sepanjang proses pengerjaan. Oke, tahap kedua, intention. Nomor 7, tujuan tugas besar ini adalah untuk merancang sistem hidrolik manual pada kursi kerja yang ergonomis, nyaman, dan dapat diandalkan. Apa alignment of objective, tujuan proyek agar sejalan dengan nilai keberlanjutan dan kebutuhan ergonomis para pengguna di tempat kerja. 9, relevance of intent, sistemnya relevan dengan kebutuhannya di kehidupan sehari-hari, terutama untuk mengoptimalkan kenyamanan saat bekerja. 10, sustainability fokus, desainnya memperhatikan keefisiensiannya agar mudah digunakan tanpa perlu banyak mengeluarkan force atau gaya, umur panjang pada komponennya, dan dampak lingkungan yang berkelanjutan. 11, fokus of quality, perhitungan tekanan atau P, gaya yang dikeluarkan F, dan dimensinya seperti diameter reservoir, diameter bukaan, dan lain-lain dilakukan untuk memastikan akurasi. Oke, masuk ke initial thinking. Nomor 12, problem understanding. Masalah yang ada saat ini ialah kurang fleksibilitas kursi kerja konvensional untuk mengakomodasi kebutuhan penggunanya. Dengan tinggi badan yang berbeda-beda. 13, stakeholder of awareness. Fokusnya pada pengguna kursi kerja yang membutuhkan solusi ergonomis dan mudah dioperasikan. 14, contextual analysis. Desain diletakkan dalam konteks tempat kerja yang modern dan yang membutuhkan solusi hemat energi dan ergonomis. Root cause analysis, penyebab utama diidentifikasi sebagai kurangnya mekanisme sederhana untuk pengaturan tinggi kursi. 16, relevance of analysis, analisis dilakukan berdasarkan kebutuhan pengguna dan prinsip-prinsip dasar sistem juga gas spring manual dan prosedur.
17 use of data and evidence dari data teknis seperti diameter piston, tekanan kerja, dan gaya yang diberikan pengguna. Oke, masuk ke idealization, assumption of clarity. Assumption clarity-nya diasumsikan sistem memiliki tekanan stabil, tidak ada kebocoran beda, dan gaya berat dari operator penggunanya ialah sebesar 200 kg. 19, creativity dan innovation. Sistem menggunakan tuas manual sederhana namun inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan membantu pengguna untuk mengoperasikan sistemnya dengan mudah. 20, physical realism-nya, desain memenuhi hukum Pascal dan mempertimbangkan gaya momentum dari mekanisme tuas sederhana, yang mana P sama dengan FA dan momen tuas sama dengan F kali L. 20, alignment with intent, idealisasi sistem selaras dengan tujuan tugas besar, yakni untuk menciptakan solusi kuris kerja ergonomis dan mudah digunakan. 22, scalability dan adaptability. Di sini saya memastikan desain yang dibuat dapat diterapkan pada berbagai skala dan berbagai jenis kursi dengan sedikit memodifikasi pada dimensi piston dan ruas. 23, clarity and elegance. Solusi dirancang untuk tetap sederhana, intuitif, dan tetap memenuhi kebutuhan pengguna dengan berat dan tinggi yang bermacam-macam. Nah, masuk tahap terakhir yaitu instruction set. Dari nomor 24, clarity of step, desain awal menggunakan bantuan software memungkinkan untuk mendesain sistem gas spring seperti pada Inventor dan MATLAB. 2, melakukan pemilihan material dan pemilihan fluida dari gas spray tersebut. 3, melakukan simulasi kerja dan validasi dan menggabungkan parameter-parameter dengan menggabungkan parameter-parameter yang ada. 4, melakukan evaluasi terhadap desainnya dan terhadap sistemnya. Oke, nomor 25, komprehensif. Nah, dilakukan untuk memastikan setiap aspek yang dimasukkan sudah relevan satu sama lain. Untuk itu, sistem hidrolik pada kursi kerja yang saya desain ditunjukkan untuk mengendalikan gerakannya naik turunnya. Yang ada di sini dapat terlihat, eh, los menampang 1, F1 bisa menaikkan los menampang 2. Nah, komponen lainnya yang ada pada sistem ialah mekanisme tuas sederhana, yaitu dengan rumus momentum F kali L digunakan untuk mentransfer gaya dari pengguna kursi ke katup reservoir untuk membuka bukaan fluida di dalam reservoir. Nomor 26, physical interpretation, menginterpretasi tugas besar secara fisika dengan memasukkan beberapa parameter perhitungan, yaitu hitungan luas, hitungan silinder, hitungan tekanan, hitungan gaya silinder, dan terakhir hitungan gaya yang dibutuhkan operator, yaitu 62,8 Newton. Error minimization, dalam melakukan error minimization, analisis yang dilakukan ialah kita dapat mengecek hukum dasar mekanika fluida, persamaan Bernoulli untuk memvalidasi parameter tekanan, dan lain-lain. Kesalahan diminimalkan dengan menggunakan asumsi realistis dari validasi simulasi. 28, verification and validation. Nah, di sini validasi dilakukan dengan simulasi hubungan tekanan dan gaya tuas untuk mengefisiensi. 29, iterative approach, dengan pendekatan dari iteratif dilakukan untuk menyempurnakan desain berdasarkan hasil simulasi dengan mengulangi proses desain jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil simulasi dan implementasi nyata, di mana proses desain akan diperbaiki berdasarkan hasil simulasi dari pengujian di lapangan. 30, sustainability integration, melakukan perancangan sistem menggunakan energi secara efisien dan material yang tahan lama. 31, communication effectiveness, instruksi disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti. Alignment with the E5 framework, kesejajaran dengan framework tersebut dimaksudkan supaya setiap langkah yang dilakukan di instruction set ini selalu meliputi prinsip dasar dari E5, mulai dari kesadaran, niat, analisis masalah, idealisasi solusi, hingga implementasi teknisnya. Dan terakhir, documentation quality, kualitas dokumentasi solusi telah disampaikan dengan jelas, lengkap, dan profesional. Hal ini dilakukan dengan menyediakan laporan teknis yang lengkap, termasuk mendetailkan pada spesifikasi desain, memberikan informasi hasil simulasi dengan jelas, dan mengevaluasi keberlanjutannya. Oke, sekian mungkin presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih pada I atas semua ilmu-ilmunya di kelas SKE kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.